Hai, gue Jody Kaprinata dan ini dia Kata Jody. Pandemi COVID-19 saat ini masih menjadi momok untuk semua negara karena WHO sudah menetapkannya sebagai pandemi global. Virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. I think it is important that we're realistic, and I don't. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang diduga berasal dari Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 lalu masih menjadi perjuangan jangka panjang kita semuanya untuk bisa mencari vaksinnya apa dan membiasakan gaya hidup yang baru. Di balik cerita dari COVID-19 ini, dikutip dari Times of India, ternyata orang-orang yang telah selamat dari COVID-19 atau biasa disebut penyintas COVID-19 masih memiliki gejala jangka panjang. Apa saja gejala jangka panjang tersebut? Kami sudah merangkumnya menjadi 5 gejala jangka panjang yang masih dialami penyintas COVID-19. Yang pertama adalah kelelahan. Ternyata orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19 banyak yang mengalami kelelahan yang akut ataupun kronis. Gejala jangka panjang ini bisa terjadi setelah tubuh melawan infeksi virus ini. Beberapa bahkan mengatakan bahwa kelelahan ini menjadi gejala yang membutuhkan perjuangan dalam jangka yang sangat panjang. Yang kedua adalah batuk berkepanjangan. Kita tahu bahwa virus COVID-19 ini memang sangat senang hidup di daerah pernafasan, sehingga ada gejala batuk berkepanjangan yang masih terjadi dari 5-6 minggu pasca terkena COVID-19. Batuk yang dialami ini bersifat kering dan produktif ataupun basah maksudnya ya, yang membuat saluran pernafasan dan tenggorokan menjadi lebih stres. Yang ketiga, masih berpengaruh di bagian pernapasan juga, yaitu sesak nafas berkepanjangan. Virus COVID-19 ini bisa mempengaruhi fungsi paru-paru dan memberikan tekanan ekstra pada saluran dada serta paru-paru. Tubuh yang sakit akibat virus ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih dan rentan terhadap indikasi paru-paru kronis dan masalah pernapasan. Untuk memantau gejala kondisi jangka panjang ini, beberapa pasien diminta untuk terus memantau kadar oksigen mereka dan mencari tanda-tanda masalah pernapasan yang lainnya. Yang keempat adalah insomnia. Menarik banget ya, ternyata untuk para penyintas COVID dilaporkan adanya gejala insomnia berkepanjangan yang dialami oleh para penyintas COVID-19. Psikiater pun berpandangan bahwasannya banyaknya pasien yang pulih dari COVID-19 ini mengalami masalah tidur yang disebabkan karena adanya ketakutan dan kepanikan sehingga mereka sangat sulit untuk tidur. Yang kelima adalah hilangnya kemampuan indera penciuman dan juga perasa. Gejala ini adalah gejala yang paling sering dialami para penyintas COVID. Yang sebenarnya kita sering dengar bahwa orang-orang yang sudah mengalami COVID-19 dia mengalami kehilangan indera penciumannya, dan setelah itu ternyata dilaporkan indera penciuman dan perasanya masih belum bisa disembuhkan. Maka dari itu, untuk para penyintas COVID yang masih mengalami lemahnya indera penciuman dan perasa, mereka mengikuti berbagai macam terapi untuk merangsang kembali otak mereka agar bisa kembali mencium aroma, rasa, dan bau seperti sebelumnya. Nah, itu dia kelima jangka panjang gejala yang dialami oleh para penyintas COVID. Apakah kamu punya informasi lainnya tentang gejala-gejala apa saja sih yang dialami oleh penyintas COVID? Tulis di kolom komentar ya. Dan gue pun berharap kita semua selalu dilindungi dan terjauh dari penyakit COVID-19 ini. Bagi yang saat ini menderitanya, semoga diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kalau gitu, gue Jody Kaprinata pamit undur diri sampai bertemu di episode lainnya. Bye!